Oke, kali ini kita mau bahas lagi dua kabar gacor, bos. Yang pertama nanti adalah terkait niat TNI yang katanya mau meningkatkan kekuatan kapal PPA-nya yang baru datang kemarin menjadi full combat configuration. Dan nanti kabar mantap kedua, di tengah riuhnya latihan akbar Super Garuda Shield, ternyata Indonesia Tiongkok juga tengah merencanakan joint exercise yang tak kalah mantap nih, bos. Nah, seperti apakah itu? Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu nih, bos. Seperti yang kalian tahu, kemarin 4 September 2025, Laut Jawa telah menyambut raksasa laut baru kita, bos, yaitu kapal perang KRI Brawijaya 320. Setelah 6 minggu mengiris Laut Mediterania, terusan Suez, Laut Arab hingga Samudra Hindia, kapal perang sangar kita ini pun akhirnya mencecah air Nusantara. Dan sebelum datang ke rumah barunya, kapal perang ini pun sempat singgah di Turki, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga Sri Lanka. Menjadikan setiap pelabuhan sebagai panggung diplomasi maritim, bahkan di tengah rute perjalanan beberapa kali, KRI Brawijaya ini sempat pemanasan, bos. Ia latihan bareng kapal-kapal top Eropa dan Timur Tengah, seolah-olah ingin berkata, "Inilah aku, kapal kombatan baru penjaga samudra Indonesia." Nah loh, jadi itulah perjalanan panjang KRI Brawijaya sampai ke Indonesia, bos. Dan nanti sebelum masuk ke kandang barunya di Kuarmada 2 Surabaya, ia pun akan singgah di Tanjung Priok, Jakarta, di mana katanya KRI Brawijaya 320 ini pun bakal disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat tinggi negara dan juga TNI. Mantap, mantap, jos. Nah, itu tadi prolognya, bos. Dan yang mau kita bahas kini adalah kutipan berita terbaru dari Naval News 4 September kemarin, yang dalam artikelnya juga mengatakan bahwa kapal ini diserahkan dalam konfigurasi FFBNW. Fit for but not with, tanpa rudal, bos. Namun mantapnya dikatakan lagi bahwa TNI Angkatan Laut telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan kemampuan kapal ini ke full combat configuration. Nah, seperti apakah itu konfigurasinya? Oke, jadi dikatakan bahwa untuk menjadikan KRI Brawijaya ke konfigurasi tempur penuh, maka disebutkan ada kemungkinan pemasangan sistem rudal lengkap termasuk Aster 30 secara domestik, bos. Nah, pertanyaannya lagi, rudal lengkap seperti apakah itu? Oke, jadi untuk gambaran umumnya, Mimin bakal mengacu nih pada arsitektur kapal PPA modern, saudara-saudaranya di Italia sana, bos. Maka kapal ini pun bakal dilengkapi dengan pertahanan udara berlapis lewat vertical launcher system. Pertama, rudal Aster 30. Ini untuk menghadang jet tempur musuh dan rudal balistik pada jarak 120 sampai 150 km, bos. Kemudian selain itu bisa juga ada tambahannya, yaitu rudal Aster 15 untuk jarak menengah, yaitu dengan jangkauan 30 km. Jadi bisa satu paket nih, jarak menengah dan jarak jauh, bos. Nah, kemudian untuk senjata anti kapalnya ini sepertinya bakal pakai rudal Teseo Otomat MK2E. Dan mungkin ada yang tanya nih, Min, kalau pakai rudal Atmaka bisa nggak? Nah, ini secara fisik memang sangat memungkinkan sih, bos. Pasalnya, slot peluncur pada PPA ini dirancang fleksibel, sehingga kalau kita mau pasang kanister Atmaka di posisi launcher anti kapal, bukan perkara yang mustahil, bos. Namun bukan itu tantangannya. Tantangan sesungguhnya adalah integrasi sistem. Jadi intinya mau rudal apapun itu, syaratnya harus berbahasa sama dengan sistem tempur atau CMS pada kapal. Pasalnya jika kita ganti rudal Atmaka, maka itu akan butuh integrasi software ke CMS kapal, termasuk data link, target assignment, fire control, dan lain-lain, bos. Nah, ini kalau Italia setuju, mereka kasih source code atau interface protokol, maka integrasi bakal relatif mudah. Tapi kalau tidak, nah ini yang susah nih, jadi perlu kerjasama lagi. Trilateral, Indonesia, Turki, Italia, bos. Kemudian untuk senjata selanjutnya ada senjata anti udara jarak dekat atau CIWS. Kemudian cannon utama tetap ya, Leonardo Otobreda 127/64 dan juga ada Leonardo 76mm/62 Strelus Sofra Ponte. Bahkan kalau mau lebih gacor,
Mungkin bisa ditambah CWS Pertipalang atau RAM. Dan tidak lupa, untuk misi anti kapal selamnya dilengkapi tabung torpedo seperti MU-90 atau Black Shark, plus helikopter anti kapal selam dengan sonar celup dan torpedo. Nah, itu kalau versi full combat configuration, bos. Namun ya apapun pilihan persenjataannya, karena ini FFBNW, maka ketika tombol terakhir dikunci dan semua sistem bisa berbicara lancar, maka jelas KRI Brawijaya nanti bukan lagi sekedar kapal baru, tapi bakal menjadi poros daya gentar TNI Angkatan Laut di Samudra Nusantara. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi tengah riuhnya latihan akbar Garuda Shield antara Indonesia dan Mama Rika and the Gang, ternyata ada kejutan besar lain yang tak kalah menggigit nih, bos. Secara belak-belakan, di akun resmi Kopasgat, Indonesia ternyata juga tengah meracik skenario joint exercise baru bersama salah satu kekuatan raksasa dunia, yaitu siapa lagi kalau bukan militernya Bapak Xi Jinping. Di mana kini pasukan elit kita, Korps Pasukan Gerak Cepat atau Korps Pasgat TNI Angkatan Udara dan pasukan khusus udara milik People's Liberation Army Air Force baru saja menggelar rapat perencanaan untuk latihan bersama yang dinamakan Sharp Knife Joint Exercise TA 2025, bos. Bahasa kerennya adalah latihan gabungan pisau tajam tahun 2025. Selama 3 hari mulai tanggal 2-4 September di markas besar Kopasgat, mereka telah merencanakan latihan mantap Sharp Knife TA 2025 ini, bos. Dan yang bikin spesial adalah karena latihan ini bukan latihan tempur biasa. Fokus utamanya disebutkan adalah operasi khusus udara, bos, yang mencakup infiltrasi, eksfiltrasi, penyelamatan tempur hingga misi kontra terorisme. Bayangkan saja, pasukan elit dari 2 negara kini akan berlatih menembus garis musuh, mengevakuasi sandera sampai menjalankan operasi penyelamatan warga dalam situasi darurat. Bahkan ada juga skenario search and rescue dengan dukungan udara penuh. Dan tak main-main, latihan ini pun bakal digelar pada bulan November 2025 mendatang di Bandung, bos, di markas besar Korps Pasgat. Dan tak tanggung-tanggung, sekitar 200 personel gabungan dari Indonesia dan Tiongkok, mulai dari pasukan khusus, kru pesawat hingga tim pendukung bakal turun gunung. Dan di balik mantapnya latihan ini, jelas tersimpan pesan geopolitik yang cukup tajam nih, bos. Indonesia seakan ingin menunjukkan bahwa negeri ini bukan hanya dekat dengan Mama Rika and the Gang lewat Super Garuda Shield, tapi juga tetap menjaga hubungan erat dengan Tiongkok lewat Sharp Knife. Sebuah langkah diplomasi militer cerdas, main 2 kaki, tapi tetap berdiri kokoh di tengah-tengah. Sharp Knife Joint Exercise TA 2025 ini pun diproyeksikan bakal jadi momentum penting, bukan cuma untuk meningkatkan interoperabilitas pasukan elit kedua negara, tapi juga sebagai sinyal kuat bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara butuh kerjasama lintas blok besar. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.